syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ummahat fillah rahimakumullah. Di kajian hari ini alhamdulillah tidak terasa sudah masuk ke bagian isim. Namun sebelumnya tentunya setiap Jumat kita akan memurojaah tasrif usul yang di halaman 1, tasrif usul atau istilahi tasrif usul sulasi mujarrad yang 6 bab itu. Karena hari ini kita masuk ke tasrif isim fa'il. Isim fa'il. Masdar disimpan dulu karena terlalu panjang itu. Jadi langsung ke isim fa'il. Namun sebelumnya silakan ditasrif yang bab 1 fa'ala yaf'ulu lengkap Kemudian bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu sampai bab 6. Sampai bab 6. Biar tidak kelihatan ininya ya, groginya, jadi persap. Persap saja ya. Persap. Sop awal, sop sani, sop salis. Yang belakang maksudnya salis ya. Silakan al-babul awal, sop awal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sop sani. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il Bab 2 if'il. Nyambung. Diulang. 1, 2, 3. Yaf'ilu. Iya nyambung. 1, 2, 3. Silakan 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sof salis al-babu as-salis. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sof awal al-babu rabi'. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sof sani al-babul khamis. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sof akhir al-babus sadis. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Baik, sampai di sini jadi kewajiban seluruh ummahat ya untuk memurojaah tasrif yang 6 ini. Jadi kewajiban untuk mengkhotamkan atau memutkinkan 6 bab yang ini. Kalau merasa berat nanti bisa ini saja ya. Karena nanti kita kalau sudah beres tasrif furu, tasrif tasrif lugawi yang 6 isim itu nanti masuk ke halaman berikutnya. Tapi halaman berikutnya syaratnya yang 6 bab ini dicoba dimungkinkan mobil bab 1. Mobil bab 1. Tapi untuk bab 1 sampai bab 6 hafalkan saja yang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Hafalkan yang itu. Bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 bab 4 bab 5 bab terakhir. Nah,
silakan itu dimungkinkan ya, di murojaah, jadi kewajiban. Jadi tidak hari Jumat, tapi di tiap hari kalau bisa ya, tiap hari. Untuk ini ya, sudah beres. Kita akan meneruskan ke tasrif yang fa'ilun, sigoh ismul fa'il. Maksud ismul fa'il di sini bukan fa'il, bedakan ya. Bedakan. Kalau isim fa'il berarti dia masih kata, belum masuk ke kalimat. Kalau nyebut fa'il dia sudah di kalimat sempurna. Kalau nyebut fa'il, kalam. Kalau sudah masuk kalam itu berarti ada istilah fa'il. Nah, sekarang kita menelusuri, lihat di halaman 66 yang tasrif yang baru. Kalau yang dulu itu halaman 60. Semuanya yang baru ya? Yang lama ya. Kita gabungkan. Yang lama halaman 60, yang baru halaman 66. Nah, ini tentang tasrif isim fa'il wazan yang kedua. Kemarin ditambah ada 3 ya. Ada fa'ilun, ada fa'ilun, satu lagi mu'i. Itu namanya mu'i. Setiap mendengar ada mu diawali, nanti di akhirnya ada i, itu pasti isim fa'il. Muslimun, munafiqun, mujahidun, itu pasti isim fa'il. Sigohnya itu isim fa'il, itu tambahan. Baik, sekarang lihat isim fa'il yang wazan fa'ilun. Pola itu wazan. Yang wazan fa'ilun di sini hanya ya, wazan fa'ula yaf'ulu beberapa. Bab 6. Ini bab 6 saja. Jadi kalau bab 6 isim fa'ilnya itu fa'ilun. Kaburo jadi apa? Soguro, jamula, karuma, aluma, do'ufa. Itu contoh ya. Contoh kalau wazan bab 6 itu kebanyakan ini. Kebanyakan. Di bawah ada pengecualian. Tapi kebanyakan itu. Pengecualian lihat soluha kan harusnya solihun, tapi yang kita dengar solihun. Man amila amalan solihan. Jadi solih. Kamula kamil. Kamil, kan ada kamil. Fadula, fadil, fadilatul syekh, fadil. Ohuro, ohir, fadil. Nah, udah ya. Jadi ini contoh-contoh ini memang ada yang wazan fa'ilun yang standar biasa. Kalau yang wazan fa'ilun ini memang kebanyakan dan memang adanya di bab 6. Fa'ula yaf'ulu. Nah, isim fa'il sudah kemarin jelaskan. Kemudian yang kemarin itu ada apa ya, PR yang kemarin paling yang hampir tapi tidak semuanya di akhir saja. Yang halaman 66 di poin 4 yang terjemahkan kalimat di bawah ini itu yang nanti bisa dicek. Yang nomor 9 dan nomor 10. Kami yang menolong mereka. Itu ada yang diberi tanda. Kami yang menolong mereka. Yang menolong berarti apa? Nasirun. Kalau kami nahnu. Nahnu kan? Nahnu. Nah, itu ada sedikit diperbaiki. Yang menolong kan nasirun. Nasirun. Kalau kami nahnu. Nahnu. Kalau mereka tinggal diperbaiki sedikit apanya? Nahnu. Kalau nasirun kan untuk huwa atau anta, sedangkan nahnu nasiruna. Jadi ini dirubah saja jadi
Nasiruna. Memang belum belajar yang itu ya? Sebetulnya nasiru. Nah gitu kan. Setelah itu apa? Nahnu nasiruna hum. Nah, nasiruna hum. Tapi nanti dalam kaidahnya kalau idhofah, kalau mudhof ilai, maka nun ini buang. Jadi apa? Nasiru. Memang ini agak berat yang ini ya. Nasiru hum. Nahnunya turunkan lagi. Nahnu nasiru hum. Jadi begitu. Kalau yang tadi ada yang nahnu nasiru hum. Nah ini kurang tepat. Walaupun mau yang dua ini. Dua yang ini. Karena nahnu itu ke nasiru, kalau hum tidak ada pengaruh. Itu yang nomor 9. Perbaiki, jadi begini tepatnya. Nahnu nasiruhum. Asalnya nasirunahum. Tapi kaidahnya kalau mudhom itu hilangkan tanwin dan hilangkan nun yang ada di musanna dan jamak muzakkar salim. Ini kan jamak muzakkar salim. Nasiruna. Oh, berarti nunnya hilangkan karena dia diidhofahkan ke hum. Nahnu nasiruhum. Itu yang pertama. Yang berikutnya engkau perempuan. Anti. Yang menolong nasirun. Nasirun dulu ya. Nasirun. Kemudian kami. Nah, ada yang kurang tepat, yaitu ini. Kalau nasirun kan untuk anta. Kalau untuk anti, nasiratun. Terus turunkan lagi jadi apa? Hilangkan tanwin. Jadi nasiratu. Nah, gabung dengan ini. Nah, nasiratu. Nah, anti turunkan lagi. Anti nasiratuna. Bagi yang belum belajar memang agak sulit di sini. Kalau yang pernah belajar itu insya Allah mudah. Sambil ngicep. Iya, sambil ngicep. Ya, silakan. Halaman 65 buku baru. Yang nanti dulu, yang barusan ada pertanyaan? Cukup ya? Ustaz, berarti di halaman sebelumnya itu ini salah ya Ustaz, dia nahnu rozikukum. Nah ini yang mau saya tanyain ini. Oh, itu. Beda halaman ya Bu. Ya halaman Yang ibu halaman berapa? Nahnu rozikukum. Harusnya itu rozikukum. Rozikukum pakai waw. Oh, yang itu yang paling atas. Yang contoh. Yang paling atas, ya. Yang contoh ya? Yang 5. Oh, itu Ulama salah. 58. Iya, betul. Beri. Baru halaman 65. Nah, kami apa? Nahnu. Yang memberi asalnya rozikun. Jadi tahapan dulu kalau belum paham. Rozikun itu dulu ya. Mereka ada yang salah. Salahnya di mana? Itu di Rozikun. Rozikun salah karena nahnu. Nahnu kan jamak. Jadi apa? Rozikuna. Ini dulu tahapannya. Rozikuna. Nah, karena dia diidhofakan fuhum, maka nunnya buang. Jadi rozikuhum. Nahnu turunkan lagi. Nahnu rozikuhum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka. Berarti coret. Ini salah ya dia. Salah. Tambahkan waw. Padahal ini sudah saya koreksi ya. Sudah dulu nih. Baru ketemu sekarang.
Yang salah soalnya di sini memang sudah dikoreksi yang dulu. Alhamdulillah. Yang baru. Kalau ada yang salah nanti coret saja. Karena memang ada Kalau yang baru cetakan-cetakan yang nasiruna. antum nasiruna benar. Anak sailuka benar. Anta nasiri dipakai ya. Ya sukun. Anta nasiri, engkau penolong aku. Engkau yang menolongku. Itu harusnya ya-nya titik terus disukun gitu Ustaz. Betul, titik 2 terus sukun. Bagusnya begitu. Karena domir ana namanya apa? Yaul mutakalim. Dikhawatirkan dia alif lazimah atau dikhawatirkan dia apa? Anta nasiri, engkau yang menolong aku. Anta nasiri. Terus mana lagi? Itu yang dikoreksi itu. Yang lain alhamdulillah. Ini sebetulnya harus percepatannya karena lihat dari tadi tulisan sudah bagus. Kemudian dari mengisinya sudah benar. Sedikit salah tidak apa-apa. Udah kelihatan dari tulisan. Tulisan bagus berarti itu cepat ininya. Tapi tidak juga ya, tidak jadi ini ya. Ya banyak kapusan gitu ya Pak Ustaz. Ya. Nah sekarang masih ada hubungan dengan isim fa'il. 3 istilah. 1 halaman 67 atau yang dulu halaman 61. 1 sighah mubalaghah. Yang kedua ismut tafdhil. Yang ketiga sifat musyabbahah. Nah hari ini kita tamatkan ini karena ini masih kelompok isim fa'il. Karena itu ngolapnya insya Allah tidak. Ganjal ukatimu salat. Karena ini sudah memang disanding dengan isim fa'il, ismul fa'il. Ya kalau tidak pun nanti murojaah lah, murojaah terus. Nah lihat sekarang halaman 67 yang baru, halaman 61 yang dulu. Sighah mubalaghah, sighah mubalaghah. Ini saya hapus ya. Sighah bahasa artinya apa sighah? Bentuk. Mubalaghah. Mubalaghah apa? Lebih. Bentuk yang memang lebih. Sighah mubalaghah banget kalau ini. Sighah ya ada 3 istilah di isim fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'ili. Ini didofahkan. Ciri khas idofah di akhirnya majrur. Ciri khas idofah di akhirnya majrur. Kalau tidak majrur ada sama mutobik itu naat man'un. Ismul fa'il tambahannya memang tidak bisa dilepas. 1 sighah. Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Nah, kalau ini kan tidak tanwin, berarti ini naat man'ut yang begini. Kalau ini kan ada kasroh jar. Berarti ini susunannya, tarkibnya berarti mudhof ilai idofi. Kalau yang begini kan sama mutobik sama. Nah berarti yang begini pasti naat man'ut. Ada yang mengatakan sifat mausuf. Di kelas kita satu bahasa saja naat ya. Naat man'ut. Kalau naat man'ut artikan yang gitu. Berarti sighah bentuk yang mubalaghah lebih sangat banget gitu. Sangat sighah mubalaghah. Ya. Jadi kalau dilihat nanti ada ininya ada apa? Ada wazan. Ada wazannya sighah mubalaghah.
Kita bacakan, sigo mubalaghah adalah bentuk isim fa'il, kan? Tetap bermula dari isim fa'il yang menunjukkan sangat atau maha. Kalau bagi Allah kita gunakan maha. Lihat contoh, Razzaqun. Razzaqun. Contohnya di sini Razzaq. Sangat berarti. Razzaqun. Kalau isim fa'il yang biasa, yang ini pasti isim fa'ilnya fa'ilun, berarti raziqun. Raziqun. Artinya yang raziqun, yang memberi rizki. Tapi kalau ada ungkapan razzaq, itu bermula dari raziq. Harus diingat ya. Kalau kita mendengar ada kata razzaq, mirip-mirip seperti ini, bahasa gampangnya wazannya fa'al. Fa'al. Nih kuncinya di sini, di wazannya ini. Kalau nanti ummahat mengenal tentang ada wazan-wazan yang begini, fa'alun, fa'alun. Oh, berarti ini sigo mubalaghah. Sigo mubalaghah, sangat. Sangat. Kalau razik yang memberi, satu waktu tidak memberi. Tapi kalau dia sudah masuk ke kalimat yang model begini, asalnya razik tambah razzaq, ada tambahan apa ya? Tasydid. Ada tambahan tasydid. Nanti dalam kaidah ini hafalkan. Dalam kaidahnya hafalkan selalu ya. Setiap ada tambahan bangunan kata itu menunjukkan tambahan makna. Hafalkan bahasa Arabnya. Setiap ada tambahan bangunan, ziyadah, ziyadatul mabna, ziyadatul mabna, tambahan mabna, mabna bangunan, bangunan kata. Tambahan apapun juga, mau tasydid huruf, mau apapun, yang penting ada tambahan bangunan kata. Nah, kalau ada tambahan dari raziq jadi razzaq, itu berarti ziyadatul mabna. Kaidahnya ini, ziyadatul mabna menunjukkan tadullu ala ini, tambahan ziyadatul mabna, tambahan bangunan kata, tadullu ala menunjukkan tambahan ziyadati, karena ada ala ya, menunjukkan makna, tambahan makna, ziyadatil makna. Begitu, ini kaidah. Jadi ummahat, akhwat, ini wajib hafal di ilmu tasrif. Di ilmu sorof itu ini wajib hafal kaidah yang ini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan kata, bangunan kata, tadullu ala menunjukkan ziyadati tambahan makna, makna. Jadi akan nambah makna. Dan kebetulan di sini kita masukkan istilah yang ini. Kenapa? Karena sudah ada tambahan dari raziq, ada tambahan zai lagi, razzaq. Jadi sudah beda. Apa dalil? Apa kaidahnya? Ziyadatul mabna. Ulangi. Ziyadatul mabna. Sekali lagi. Karena sudah berubah, sudah ada tambahan. Yang penting nanti ketika mendalami Al-Quran ya, mendalami Al-Quran, mendalami hadis, itu kan penting sekali. Kenapa? Karena sudah ada tambahan. Contohnya ini, kalau raziq yang memberi rizki, kalau rozak, oh berarti ini sering. Sering, karena sering kita gunakan maha. Maha. Jadi diartikannya itu bukan yang memberi rizki lagi, tapi kita artikan maha.
Karena ke Allah itu ya, maha pemberi rizki. Kalau ini yang memberi rizki, razik. Kalau rozak, gunakan maha. Maha pemberi rizki. Makanya beda. Ya, ini sigoh mubalaghah namanya. Sangat gitu. Sangat kalau ke Allah maha ya. Razak. Kalau razik beda. Dalam Quran ada ayat kan apa? Khairur raziqin, sebaik-baik yang memberi masih yang memberi. Tapi Allah itu Razzaq. Ya Razzaq. Dalam doa kan ada ya Razzaq dzal quwwatil matin. Anta Razzaq khairur raziqin. Engkau sebaik-baik yang memberi rizki. Nah, raziqin itu masih di isim fa'il. Kita sebutnya isim fa'il saja. Razik. Tapi kalau sudah Razzaq, kita sebut jangan lagi menyebut isim fa'il tapi sigoh mubalaghah. Kalau dibalik sang sigoh muntahal jumu. Eta mah aaiu ya. Mafailu itu sigoh muntahal jumu, bagian dari isim ghair sorry, kalau ini sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah. Di sini setidaknya diberikan oleh Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah ada 4 wazan di situ ya. Yang pertama fa'al. Ya, fa'al harus ada tasydid. Razzaq. Sebutkan 2 lagi. 1 Razzaq, 2 Wahhab, 3 Ghaffar. Ghaffar asalnya kalau asal ke sini ya. Kalau di sini tentang sigoh mubalaghah asalnya jangan ke Ghaffar dulu, jangan dulu ke situ ya. Asalnya apa? Ghaffar, jangan ke Ghafaro yaghfiru, jangan. Tapi kita sedang membicarakan isim fa'il. Berarti Ghaffar asalnya Ghafir, Ghafirun. Terus tadi apa? Wahhab, Wahhabun, Wahibun. Baru nanti kembalikan ke kalau sudah ketemu Wahibun ke Wahaba nanti. Jadi runutannya begitu. Kalau menentukan satu bentuk ya. Maka kembali ke sini, kalau yang dimaksud dengan Ghaffar itu maha. Kalau Ghafir artinya apa? Yang Ghafirun ya. Yang mengampuni. Ghafirun yang mengampuni. Tapi kalau mau disigoh mubalaghah jadi apa? Ghaffar. Menurut wazan ini ya. Ghaffarun. Ghaffarun berarti kalau Ghaffarun bukan yang mengampuni lagi, tapi maha mengampuni. Maha mengampuni, maha pengampun. Yang barusan Wahhab. Asalnya apa? Wahibun. Wahibun apa artinya? Pakai yang atau yang memberi atau pemberi. Wahaba. Saat Nabi Ibrahim berdoa, di Allah karuniakan saat beliau sudah tua Ismail dan Ishak, maka Nabi Ibrahim berdoa menggunakan kata ini, wahaba. Alhamdulillahilladzi wahaba alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah wahaba, memberi, menganugerahkan alal kibar saat aku tua. Siapa? Ismail dan Ishak, menggunakan wahaba. Wahaba ya. Nah, wahhab ini sigoh mubalaghah, berarti kita artikan maha memberi, maha memberi, maha memberi, wahhab. Nah, maka kalau mendengar Ghaffar, Wahhab, nah ini namanya sigoh mubalaghah, bentuk yang sangat
memberi Ustaz. Maha memberi. Maha memberi. Gofar maha pengampun atau maha mengampuni, masih bisa ya. Maha lebih. Nah ini contoh sigoh mubalaghah wazan fa'al. Fa'al. Ustaz tadi yang kaidah itu Indonesianya Ustaz ulang. Apa? Oh artinya, oh iya, ziyadatu artinya tambahan. Tambahan mabna bangunan dalam kata. Bangunan itu mabna itu bangunan. Cuma maksudnya bangunan kata. Maka dalam kurung tambahan bangunan kata tadullu ala, ini artinya menunjukkan dan ziyadati sama ya, tambahan makna itu arti, tambahan makna. Kalau mengartikan bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia ya, cara mengartikan sama itu. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Cuma nanti kalau fa'il yang muncul di awal, Ja'a Muhammadun, jangan telah datang Muhammad, tapi Muhammad didepankan. Muhammad datang, gitu ya. Kalau ini sama Bu, diartikannya tambahan bangunan kata menunjukkan tambahan makna. Pakai atas boleh, ala kan atas, menunjukkan atas, tapi biasanya dalaya dulu itu ala biasanya. Seperti Nabi Muhammad SAW saat kehilangan seorang perempuan sauda yang beliau rajin membersihkan Masjid Nabawi saat itu, sahabat tidak memberitahu bahwa dia sudah wafat. Maka Nabi menegaskan dullani ala, pakai ala. Dullani ala, dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku. Nah, bahasanya kan dalla ala. Maka boleh pakai atas, menunjukkan atas tambahan makna, atau langsung menunjukkan tambahan makna. Tambahan bangunan kata menunjukkan tambahan makna. Itu artinya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ada lagi? Ini dihafalkan sering. Jadi pas pendalaman teks Al-Quran akan ketemu kegunaan. Lihat lagi ke sini. Razzaqun. Artinya asalnya apa? Ghafurun asalnya. Alimun asalnya. Diulang, alimun asalnya. Alimun. Bagus. Nah, di sini ada wazan. Pola itu wazan. Ada wazan sigoh mubalaghah. Biar rata, nomor 1 fa'ilun. Itu nomor 1. Nomor 2 fa'ulun. Biar gampang menghafal. Ke bawah kan ya? Ya. Yang pertama fa'ilun itu tulis 1. Tulis 1 yang halaman 67. Ya. Yang langsung jangan ke pinggir, ke bawah fa'ulun. Ketiga fa'alun. Baru terakhir fa'ilun. 4. Biar kalau dihafalkan ini nanti mudah. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'ilun. Oh, jadi duanya ke bawah. Duanya ke bawah. Fa'il, fa'ul, kan mudah menghafalnya. Fa'il, halaman 67 yang baru. Yang lama halaman 61. 61 yang lama. Nomor
1 fa'ilun, nomor 2 fa'ulun, nomor 3 fa'alun, nomor 4 fa'ilun. Hati-hati dari madnya. Madnya harus tepat. Mad tabi'i. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun dan fa'ilun. Yang terakhir pondok fa'ilun. Kalau panjang jadi kembali ke nomor 1. Lihat fa'ilun contohnya, atau kita baca bareng-bareng ya. Ikuti saya. Fa'ilun, azizun, rahimun, sami'un, fa'ulun, ghafurun, syakurun, kafurun, fa'alun, ghaffarun, wahhabun, razzaqun, fa'ilun, hadirun, farihun. Ini namanya apa? Sigoh mubalaghah. Bentuk yang banget, sangat. Kalau menemukan yang ini sudah saya, ini sigoh mubalaghah, berlebih. Mubalaghah itu berlebih. Halaman berikut, di samping pola tersebut ada juga yang lain. Nah ini yang lain silakan diinikan. Karena yang masyhur yang 4 ini ya. Sebutkan yang 4. Pilih hilap deh. Fa'ilun. Diulang. Sok awal. Sok tsani. Sok akhir. Diulang-ulang. Sumbang. 1, 2, 3. Ini yang masyhur. Memang di halaman itu kan ada fa'alun, ada kan ya? Fa'ulun. Pokoknya kalau ada kata-kata yang lain mirip-mirip ya ada memang. Fa'alun contohnya kubbarun. Kabbarun juga sama. Fa'ulun kudusun ada. Gampangnya umahat begini, kalau mendengar atau membaca, melihat asma'u husna, nama-nama Allah yang baik, nah itu masukkan ke sini. Gampangnya, karena maha itu kan ke Allah. Yang 99 yang kita ketahui banyak sebetulnya, hanya yang tercatat itu 99. Allah itu punya nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang baik itu kepada Allah. Berarti kalau mendengar ada yang begitu, ada kemungkinan ini sigoh mubalaghah, karena sangat. Contohnya nih kudus, berarti wazannya tidak ada yang keempat tadi, tidak masuk ke sebutkan fa'ilun, tidak terus kan tidak masuk ke situ. Kalau tidak masuk, kenapa? Ini 4 itu diantaranya. Sebut lagi yang 4 diantaranya. Fa'ilun. Sengaja kalau diulang-ulang menunjukkan apa? PR. Kalau sering menyimak, kalau ada pasti jadi PR. Ya? Itu saja kalau mendengar ada yang model yang tadi. Nah, sementara masukkan saja ke sana. Yang penting ingat, kalau disebut sigoh mubalaghah, ya mah sangat memang sangat. Dermawan kan jud
judun, dermawan. Kalau mau disigoh mubalaghah sangat dermawan. Ini masih dermawan orangnya. Tapi kalau yang kita artikan sangat, jadi apa? Masukkan yang wazan yang ini. Fa'alun, pasnya itu. Karena kita mendengar menggunakan yang mana? Apa? Jauh. Nah, jadi begini, jawad. Jawad, berarti sangat dermawan. Sangat dermawan. Karena nanti mendengar itu ini sebagainya nanti biasanya di Asmaul Husna atau kebiasaan orang-orang Arab. Berarti Ustaz harus lihat di kamus ya, maksudnya kemana gitu kalau si Bisa, mubalaghah. betul, bisa kamus atau mengingat yang Asmaul Husna. Terus kayaknya Ustaz kan yang ghafirun itu si mubalaghahnya bisa ada dua ya Ustaz ya, Betul. masuk tadi ke yang apa? Satu apa? Fa'ulun Ya. sama fa'alun. Satu Ghafurun, gofurun, dua. ghafarun. Nah, betul, berarti boleh lihat, boleh menggunakan dua ini. Ghafir yang mengampuni. Kalau maha mengampuni, boleh menggunakan ghafur atau ghafar. Karena dalam Quran kan ada fakultus taghfiru innahu kana ghaffara. Nabi Nuh. Ghafur banyak, ghafurur rahim. Itu kan? Rahim wazan apa? Masuk berarti. Nah, fa'il. Rahim. Rahim. Wazan fa'il. Makanya fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'ilun. Itu wajib dihafal wazan itu. Nanti betul ada ukhti Intan, kalau ingin masuk kemana lihat kamus atau kita mendengar ada Asmaul Husna yang kita dengar kadang menggunakan gofar, kadang menggunakan gofur, dua-duanya sigoh mubalaghah. Berarti nggak bisa sembarangan ya Ustaz, misalnya azizun mau dipakai mau di ke wazan fa'alun itu Nah, nggak bisa ya. azajun misalnya Azajun. itu tidak bisa. Karena kita dengar saja yang sering digunakan apa. Karena ini dua-duanya ada, ya. Tapi yang memang sering yang nomor satu ya gofur. Gofur. Kalau gofar tadi ada menggunakan gofarun. Tapi dua-duanya tetap sigoh mubalaghah. Maha. Maha. Judun juga tidak bisa jawidun misal. Atau jawudun, tapi ternyata jawadun. Wazan apa? Fa'alun. Yang ketiga itu ya, fa'al. Yang fa'ilun jarang ya. Di sini contohnya hadirun, sangat hati-hati. Ini jarang Ustaz ya. Jarang. Farihun. Kalau farihun gembira. Farihun gembira. Kalau sangat gembira, farihun. Hadiro itu ya dari hadirun. Hati-hati hadiro. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung menegaskan ke Abu Bakar itu hadiro haza. Kalau ke Umar qawiya haza. Saat kapan? Saat sholat malam. Dalam hadisnya begitu. Nabi menegaskan hadiro, berarti hadir itu hati-hati. Hati-hati dia. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mengamalkan amalannya sebelum tidur. Ya mulailnya. Adapun Umar, Nabi menegaskan qawiya. Apa qawiya? Kuat. Qawiya hada, orang ini kuat. Karena Umar itu tidak tidur pun beliau kuat, masih bisa tahajud. Nanti di kita juga pilih mau diawalkan atau diakhirkan. Kamu tuh sadayana ya. Ya, diawalkan kenapa? Takut kebablasan adzan subuh. Bagi yang kuat sudah saya simpan di sepertiga malam. Kami memberikan
kelebihan di antara dua sahabat agung yang tadi, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Itu menggunakan hadiro. Hadiro. Kalau hadiro fi'il madi ya. Hadiro hadza pakai fi'il madi. Kalau ini hadirun, sangat. Sangat beda. Beda harokat memang beda. Beda arti kalau nanti sudah paham itu. Makanya harus benar-benar apik dalam bahasa. Dalam bahasa itu harus apik karena nanti kita gunakannya untuk turos. Digunakan untuk turos. Kita membaca Quran hati-hati gitu. Harokatnya. Karena itu akan menentukan. Makhraj juga sama. Saat kita mendengar ada yang makhraj yang salah, termasuk yang barusan saja, harusnya rohimun, rohim, jadi rohim, kan beda. Rohimun artinya apa? Maha penyayang. Rohim, mungkin rohim itu rohima mungkin menyayangi. Makanya beda mad juga akan terasa oleh kita, ya. Kedepannya nanti akan terasa ini ada yang tidak benar dalam mengungkapkan satu ungkapan. Baik, ada pertanyaan untuk sighah mubalaghah. Ini yang dipelajari itu khusus untuk apa namanya nama-nama Allah, tapi kan ada di buku-buku itu anak-anak itu belajar apa sighah mubalaghah ini buat kayak syair gitu, itu gimana? Ada yang apa? Wazah syair itu ada yang tahu? Rozat yang apa? Faulun yang beda. Tapi saya belum belajar yang begitu. Itu memang menggunakan wazan-wazan sighah yang begitu. Itu nada-nadanya begitu. Belajar syair. Kalau belajar syair itu ada nama kajiannya Al-Arud wal Qawafi. Kajian bukan nahu sorof lagi. Al-Arud wal Qawafi. Itu terus terang saya belum mengkaji lebih dalam, tapi ada nada-nada itu. Faulun, mustaf'alun dan sebagainya. Itu ada khusus kajian namanya apa? Syair-syair Arab. Syair-syair Arab. Ada lagi? Untuk sighah mubalaghah bukan hanya ke Allah sebetulnya. Kalau orang ini sebetulnya jawad, orang ini memang dermawan. Jangan disebut dermawan saja, tapi jawad. Hadza jawadun. Ini orang yang sangat yang dermawan. Oh, jadi boleh nggak untuk hanya untuk nama Allah, tapi untuk Boleh. Pemberani, sangat pemberani. Nah ini kan bahasa hadisnya begini. Bahasa hadisnya kan begini. Pemberani, sangat pemberani. Jariun, pemberani. Yang awal qoriun, yang membaca. Qori, jawad, jariun. Tapi kata Nabi, mereka semua nauzubillah finnar, masuk ke dalam neraka. Padahal dia membaca Al-Quran, dia sangat dermawan. Bahasa jawad. Yang ketiga jariun, sangat pemberani. Siang malam baca Quran, siang malam berinfak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Siang malam berperang. Tapi kata mereka, hum finnar, mereka masuk ke dalam neraka. Kuncinya di mana? Di niat. Niatnya apa? Ternyata ini niat dia ingin disebut pembaca Al-Quran, dia ingin disebut orang yang dermawan, dia ingin disebut sebagai pemberani, pahlawan. Kata Nabi, mereka masuk neraka karena salah niat. Niat amal kolbu, amal zahir.
Yang berarti amal qalbu yang paling berat, bukan amal zahir. Amal zahir mah kita semua zahir semuanya. Tapi yang Allah lihat itu amal-amal qalbu kalian, apa maksud melakukan itu semua. Makanya hadis yang ini di Riyadhus Shalihin di awal-awal ada itu ya. Itu membahas tentang pentingnya niat saat kita membaca Quran atau menggali ilmu secara umum, pentingnya niat saat kita bersedekah, pentingnya niat saat kita menjadi pejuang, mujahid. Dan itu ternyata salah niat. Nah, menggunakan ini dalam hadisnya qari'un, dia ingin disebut pembaca Quran, jawad, bahasa jawad. Bukan jawibun, bukan, tapi jawad, sangat dermawan. Jawad. Kalau di hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Ya, kan bahasa hadis ini sedikit lagi nanti nomor 2 masuk ke sini. Ajwadun nas fi Ramadan. Lebih ajwad, jud, dermawan. Kalau ajwad lebih dermawan di antara orang-orang saat masuk bulan Ramadan. Nah, ini namanya bukan sigoh mubalaghah. Ini namanya isim tafdil. Yang nomor 2 itu tuh. Lebih. Langsung saja nomor 2 ya. Ismut tafdil. Isim tafdil. Isim yang menunjukkan arti lebih. Nah, beri stabilo lebih. Kalau yang tadi sangat, maha, stabilo. Kita baca bareng-bareng contohnya ya. Ikuti saya. Akbaru, ahsanu, asgoru, ab'adu. Nah, ini contoh isim tafdil. Gampang kalau isim tafdil karena ada wazan. Hanya satu wazannya, af'alu. Nah, beri tanda yang ini, af'alu. Kalau ada wazan af'alu, kembali ke yang kemarin, ini tidak boleh ditanwin. Namanya sigo, namanya isim ghair munsharif. Sorry, isim tafdil itu salah satu dari isim ghair munsharif. Kata sifat al-wasfu ma'a waznil fi'li. Lihat, kabirun besar, lebih besar, akbaru, tawilun panjang, lebih panjang, atwalu, qaribun dekat, lebih dekat, aqrabu, katsirun banyak, lebih banyak. Kalau gunakan ini lebih gampang yang ini, gunakan saja wazan af'alu yang nomor 2 itu. Jadi nomor 2 isim tafdil. Kalau isim tafdil lebih gampang dari yang sigoh mubalaghah. Karena ini hanya satu wazan. Ismut tafdil. Wazannya tadi apa? Nah, gunakan ini saja. Af'alu yang kita artikan lebih. Af'alu. Kabirun. Langsung ke isim tafdil kan? Akbaru. Shaghirun. Wasi'un. Wasi'un. Awsa'u. Lebih luas. Dhayyikun teh sempit. Dhayyikun pakai kaf. Dhayyikun adyaku, lebih sempit. Apalagi katsirun aksaru, qalilun sedikit, lebih sedikit. Sesuaikan dengan ini saja dulu. Aqlalu. Kalau ada dua itu digabung aqallu nantinya.
Dorirun adroru. Jadi al-dorru. Dolalah sesat, sangat sesat. Adlalu digabungkan karena dua huruf sama kan? Adol. Itu tambahan. Tapi secara umum ini dulu masukkan wazan af'alu. Jadi isim tafdil itu lebih gampangnya ini. Hasanun, ahsanu, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Berarti ahsanu isim apa? Jadi isim tafdil paling gampang. Pokoknya hafalkan wazan af'alu. Beda dengan sigah mubalaghah tadi, minimal 4 wazan. Kalau isim tafdil yang ini saja. Ya, af'alu. Wahanun, lemah, sangat lemah. Wahanun, lemah. Auhanul buyut la baitul ankabut. Rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. 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 Rumah laba-laba. Itu yang ini. Mohon maaf ya, nambah waktu ya. Tanggung satu lagi. Kan ini satu rangkaian di isim fa'il. Satu sigo mubalaghah. Minimal wazannya 4. Sebutkan. Yang kedua namanya apa? Isim tafdil. Wazannya apa artinya? Lebih ya, lebih. Paling boleh. Boleh. Paling atau lebih. Paling itu dari contoh. Nah, yang terakhir adalah sifat musyabbahah. Halaman 69 yang baru, kalau yang dulu 63. Nah, sesuai dengan nama ummahat, sifat, namanya sifat. Sifat. Jadi sifat sudah melekat pada orang itu. Kalau orang sifat. Jadi kalau melihat yang ini, dia awalnya belum punya sifat itu. Tapi karena sering akhirnya terkenallah dia sebagai orang yang punya sifat itu. Nah, kalau yang begitu namanya sifat musyabbahah. Yang ini nih sifat musyabbahah. Sifat yang ada diri orang itu sudah melekat sifatnya. Sifat baik, sifat buruk. Baik dan buruk. Dua-duanya. Baik dan buruk nanti kalau melekat pada orang tersebut maka namanya sifat musyabbahah. Lihat saja. Sifat musyabbahah ialah isim yang menunjukkan sifat yang tetap dan melekat pada diri seseorang. Dengan kata lain bakat tuh. Jadi bakat karakter orang Sunda katakan adat geus kakurungku tidak di bahasa Indonesia tidak bisa ya. Namun cenah adat kakurungku iga ini iga kan rusuk maksudnya apa, sudah melekat dalam diri orang itu. Sulit, tanda petik sulit untuk dirubah karena dia punya sifat yang itu. Nah, biar paham contohnya ada di sini. Kita baca bareng-bareng ya. Langsung yang sebelahnya yang dhaifun. Ikuti saya. Dhaifun. Hasanun. Afifun. Syuja'un. Jabbanun. Karimun. Syarifun. Nah, syuja' artinya apa? Pemberani. Sifat yang dia memang sudah pemberani. Jabban, pengecut. Al-jubnu kan ada. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Jubni itu pengecut. Orangnya yang pengecut yang sudah melekat pada orang tersebut jabban. Ini kan mirip-mirip ke yang tadi ya. Ke apa? Sigo mubalaghah.
Untuk membedakannya, pokoknya ini dia menjadi sifat orang itu. Kalau menjadi sifat orang itu, bukan maha, bukan. Sudah melekat sifatnya, memang dia pemberani, syuja'un. Oh, dia memang orangnya bagus, baik, hasanun. Ini kan tidak ada pola yang khusus, hanya orang Arab saja. Kita dengar orang-orang Arab mengatakan itu. Nah, dari isim fa'il berubah jadi sifat musyabah. Sifat musyabah, sifat yang melekat pokoknya. Jadi akhlak dia yang buruk, yang baik sama. Afif, kan afif dari afa, lembut. Jadi dia punya sifat lemah lembut, afif. Kalau untuk perempuan apa? Afifah. Kalau nama Afifah tapi keras, nah itu tidak sesuai ya. Namanya Afifah tapi keras, ya tidak lemah lembut, pasti tidak sesuai dengan keinginan nama orang tuanya. Afifah. Kalau mau menamilan ke Afifah, Pak Ustaz. Iya. Beda. Do'ifun lemah, sudah melekat. Beda dengan yang ini, beda ya. Kalau ini maha. Yang mirip do'ifun kan rahim. Allah itu ar-rahim. Kalau ar-rahim memang dia maha penyayang. Kalau do'if kan satu wazan ya. Kalau do'if tidak maha lemah, tidak sangat lemah, tapi ini mah sifat. Berarti sebetulnya beda antara sigoh mubalaghah dengan sifat musyabbahah. Yang paling penting begini, pokoknya sifat musyabah itu ini menjadi karakter dia. Apalagi Ustaz Aceh menjelaskan ini hanya dibentuk di fi'il sulasi yang lazim. Sulasi yang 3, tapi yang lazim. Lazim itu apa? Tidak membutuhkan maf'ul di pasangan lazim muta'addi. Berarti muta'addi apa? Membutuhkan maf'ul bi. Makanya ini hampir kebanyakan do'ufa, hasuna dan sebagainya hampir kebanyakan di bab 6. 6 itu biasa ke sifat. Lihat tuh, do'ufa bab 6, hasuna bab 6, jabuna, karuma, syarufa bab berapa? Nah, sifat musyabah biasa ke situ biasanya. Pokoknya sekali lagi, sifat musyabah itu sifat yang melekat pada diri orang itu, yang sudah dia mendarah daging. Karimun, mulia. Mulia, bisa tidak karimun masuk ke sigoh mubalaghah? Bisa. Kalau ke Allah bisa. Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Al-Karim di situ sifat sigoh mubalaghah atau sifat musyabbahah? Sigoh mubalaghah. Bisa tidak masuk ke sifat bahwa Allah punya sifatnya itu sangat mulia? Bisa. Dua-duanya bisa. Yang jelas sifat musyabbahah yang seperti tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti kan kalau di bab 6 itu isim fa'ilnya itu berupa sifat musyabahah. Nah, kalau dia sudah menjadi karakter dia. Tapi kalau tidak karakter, tetap kita berarti isim fa'ilnya tetap bab 6 itu tetap seperti itu ya wazannya. Nah, itu seperti itu wazannya. Hasanun, lihat. Hasanun, mana tadi? Kan hasuna, hasinun, isim fa'il. Tetapi kalau sudah melekat, ya ini berarti hasanun. Tapi kan ada yang sama Ustaz ininya apa? Polanya ya. Pola ada yang sama. Kayak do'ifun. Nah, betul. Kan Do'ufa kan ya? ya, berarti kan di isim fa'il bab 6 itu sama ya? Sama. Do'ifun, sifat musyabahannya juga do'ifun kalau Iya. melekat. Jadi kalaupun sifatnya sudah melekat do'ifun, tidak melekat juga do'ifun gitu ya. Sama. Berarti dari mana kita tahunya? Dari Sayyidul Kalam. Syakul kalam. Syakul kalamnya lihat. Ini membahas apa? Apakah ini sudah melekat ataukah tidak? Huwa do'ifun, dia itu lemah.
Apa momen selamanya dia itu lemah terus? Kalau lemah terus berarti Sifat sifat musyabbah. Kalau tidak ya isim fa'il. Kembali ke awal. Berarti tetap beda ya Ustaz antara isim fa'il dengan sifat musyabbah. Nah, gitu. Beda ya. Tapi tetap bermula dari isim fa'il. Bermula. Kalau sudah melekat jadi ini. Cuma wazannya tidak bisa ditentukan ya. Untuk yang ini. Tidak ada wajahnya. Ya, betul. Tidak bisa kita reka-reka itu. Jadi harus dengar dari orang Arab gitu. Dari orang Arab. Orang Arab dari kamus. Saya sudah terbiasa mendengar orang Arab ke kumaha tuh kamus. Kamus lihat bertanya itu. Tapi biasanya ada yang menggabung-gabungkan. Ini sigoh mubalaghah, ya juga dia sifatnya sudah ke sana. Sifat musyabbah. Tapi kembali lagi ke tadi, kalau sifat itu memang model-modelnya begini, dia dibentuk dari fi'il sulasi yang lazim. Kalau rozako kan, tuh rozako gofaro kan dia muta'addi. Ciri khasnya begitu. Kalau sifat musyabbah itu dibentuk dari fi'il sulasi yang lazim, khususnya bab 6. Khususnya bab 6. Nah, inilah tambahan ummahat untuk isim fa'il. Fa'ilun. Insyaallah terus di murojaah ya. Memang ini masih belajar tentang kata demi kata, belum masuk ke kalam. Tetapi ini akan jadi modal besar saat kita nanti mengkaji, menggali Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, itu dulu untuk sesi pertama. Kita nanti masuk ke sesi kedua di ilmu nahwu, meneruskan isim yang umum. Kita istirahat 10 menit.